Saudari-saudaraku, sahabat-sahabat Rema yang terkasih, salam jumpa dalam edisi Rema tanggal 30 Mei tahun 2025 ini. Bahan renungan hari ini akan saya ambil dari bacaan Ekaristi yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 18 ayat 9 sampai dengan 10. Renungan hari ini saya beri judul Berani menjadi saksi Kristus. Saudari-saudaraku, mengawali renungan saya hari ini, saya ingin membacakan teks kitab suci yang saya maksud. Ketika Paulus ada di kota Korintus, Tuhan berfirman kepadanya pada suatu malam di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau. Dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Petikan teks hari ini sangat menarik untuk saya, terutama karena saya merasa bahwa sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang dibaptis, kita semua dipanggil juga untuk selalu tekun dan berani mewartakan iman kita, memberitakan iman kita kepada semua orang, dan terutama melaksanakan iman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya sangat tertarik dengan quote yang menyatakan, orang lain tidak pernah membaca kitab sucimu. Orang lain tidak pernah mengenal Tuhanmu. Yang mereka lihat, yang mereka sapa, yang mereka rasakan, yang mereka alami adalah dirimu yang ada di hadapan mereka. Quote ini memberi inspirasi yang sangat kuat kepada saya dan juga menguatkan kembali akan tugas untuk mewartakan iman itu. Karena orang akan mudah diyakinkan, akan mudah dibuat mengerti akan iman kita ketika mereka melihat praktek hidup kita sehari-hari. Dan tidak pertama-tama karena mereka membaca kitab suci dan ajaran-ajaran gereja kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, saya rasa penguatan Tuhan kepada Paulus itu tidak hanya berlaku untuknya saja, tetapi juga untuk kita. Terutama di lingkungan kehidupan kita yang sebagian besar tidak seiman dengan kita. Perintah atau penguatan Tuhan itu sangat-sangat berdaya untuk menyemangati kita, mewartakan iman, menjalankan apa yang kita imani itu dalam keseharian. Karena persis orang tidak membaca kitab suci kita, orang melihat perbuatan dan buah-buah pikiran kita. Bagaimana kita mewartakan Kristus, bagaimana kita memberi kesaksian akan iman kita kepada Kristus itu. Saya juga selalu diyakinkan bahwa perbuatan kita sehari-hari yang mencerminkan iman itu, yang menjadi pewartaan itu. Ketika kita berpikir sesuai dengan arahan iman gereja kita, ajaran gereja Katolik, menjaga nilai-nilai dalam bermasyarakat, dalam bertetangga, sesuai dengan ajaran-ajaran moral Katolik, ketika juga melakukan sesuatu yang berdasar dari pesan-pesan Injil, disitulah kita menjadi pewarta. Apalagi kalau sikap dan perilaku itu sesuatu yang sangat menonjol, sesuatu yang tidak menjadi kebiasaan banyak orang, melainkan khas dari ajaran gereja kita. Pasti itu akan menjadi suatu kesaksian, suatu pewartaan, suatu contoh bagi masyarakat di sekitar kita bahwa kita ini
memang sungguh beriman kepada Kristus. Dan orang bisa akan mengenal juga seperti apa Kristus itu dan apa yang diajarkannya kepada kita. Maka kembali saudari-saudaraku yang terkasih, ketika kita ditantang untuk membuat keputusan, ketika kita ditantang untuk bersikap, ketika kita diminta untuk memberi suatu pengarahan, memimpin suatu kelompok, memimpin suatu acara, peristiwa, atau ketika kita di tengah-tengah orang lain, di tengah-tengah tetangga kita, dan kita berpikir, mengambil sikap, bertindak sebagaimana Tuhan Yesus Kristus sendiri ajarkan, sebagaimana gereja mengajarkan, di saat itulah kita bisa disebut sebagai saksi-saksi Kristus. Saudari-saudaraku, beranilah selalu, karena Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri ketika kita menjalankan apa yang diperintahkannya, apa yang dikehendakinya. Saya mohonkan berkat dari keluarga Kudus Nazaret, Yesus Maria Yusuf untuk Anda semua, supaya kita senantiasa dikuatkan dan digembirakan untuk selalu menjadi saksi-saksi Kristus. Keluarga Kudus Nazaret, Yesus Maria Yusuf, terangilah kami, lindungilah kami, selamatkanlah kami. Sampai jumpa. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.